Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Indonesia versus Iran di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Lawan Indonesia di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 telah ditentukan. Iran yang bakal bertemu Garuda Muda untuk satu tiket otomatis ke Olimpiade. Tiga keputusan kontroversial wasit merugikan Indonesia lawan Uzbekistan. Indonesia ditekuk Uzbekistan 0-2 di semifinal Piala Asia U23 2024. Beberapa keputusan kontroversial wasit dianggap merugikan Garuda Muda. Pelanggaran terhadap witan yang dibatalkan, kemudian gol Ferrari yang dianulir, dan yang terakhir adalah pelanggaran Rizky Ridho yang berbuah kartu merah. Rekor Oke Indonesia di Abdullah bin Khalifah dihentikan Uzbekistan. Abdullah bin Khalifah Stadium selama ini menjadi kandang Indonesia dengan hasil-hasil positif. Uzbekistan U23 menghentikan rekor kemenangan Garuda di sana. Garuda Muda juga harus menunda kelolosan mereka ke Olimpiade Paris 2024. Erick Thohir mengobarkan semangat Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengobarkan semangat para pemain Timnas Indonesia U23 yang baru saja menderita kekalahan 0-2 dari Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Erick Thohir meminta Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tetap semangat mengingat skuad Garuda Muda masih berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sinteyong ungkap alasan Timnas Indonesia kesulitan melawan Uzbekistan. Timnas U23 Indonesia mengalami kekalahan 0-2 dari Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Sinteyong lalu mengungkapkan bahwa Timnas U23 Indonesia kesulitan menghadapi Uzbekistan karena para pemain gugup sebelum laga. Ada sesuatu yang bikin Sinteyong gusar. Selepas pertandingan, Sinteyong tetap memberikan apresiasi atas perjuangan pemain-pemain Timnas Indonesia saat melawan Uzbekistan. Namun, Sinteyong mengungkapkan bahwa dirinya menyebut ada sesuatu yang membuatnya jengkel saat laga Timnas Indonesia versus Uzbekistan tanpa perlu merinci apa itu. Diincar Barca, Kimmich ngebet minta Bayern duduk bersama. Ada kabar mengejutkan bahwa Joshua Kimmich siap untuk membuka pembicaraan dengan Bayern Munchen mengenai masa depannya di tengah spekulasi yang mengkaitkannya dengan Barcelona. Bayern terbuka untuk menjual Kimmich, asalkan salah satu bintang Barca Ronald Araujo atau Frenkie de Jong dapat dimasukkan dalam kesepakatan. Thiago Silva tinggalkan Chelsea, berharap bisa balikan lagi. Thiago Silva mengumumkan secara resmi kepergiannya dari Chelsea akhir musim nanti. Dia berharap bisa kembali ke klub London Barat itu di masa depan. Haaland enggan pikirkan gelar juara. Penyerang Manchester City Erling Haaland enggan memikirkan persaingan gelar juara Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, jika memikirkan persaingan gelar akan membuatnya merasa tertekan, sehingga lebih baik tenang dan fokus ke laga selanjutnya.
Arteta tak puas dengan kemenangan di Ganas. Meski meraih kemenangan atas Tottenham, tetapi Mikel Arteta menyebut Arsenal mempersulit diri sendiri sebab ia menilai timnya mampu menguasai jalannya pertandingan untuk memimpin 3-0 pada babak pertama, tetapi tampil kurang meyakinkan pada babak kedua. Mental Indonesia masih perlu ditempa lagi. Aspek ketiga yang perlu dibenahi Sinteyong dari anak asuhnya adalah mental mereka dalam posisi tertinggal. Pertahanan Indonesia selama 60 menit pertama pertandingan sangat rapi dan solid. Namun semuanya berubah ketika Indonesia kebobolan gol pertama. Koordinasi pertahanan jadi kacau, di mana Uzbekistan beberapa kali nyaris membuat gol yang digagalkan oleh tiang dan mistar gawang. Sinteyong akui performa timnas Indonesia U23 tak sesuai harapan. Pelatih Sinteyong mengakui performa timnas Indonesia U23 tidak sesuai harapan, sehingga menelan kekalahan 2-0 dari Uzbekistan dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 30 April. Timnas U23 tidak berdaya meladeni permainan agresif Uzbekistan sejak menit pertama. Sinteyong mengungkapkan para pemain terlihat gugup sebelum pertandingan sehingga kondisi itu terbawa ke atas lapangan. Menurut Sinteyong, performa pemain memang berbeda dibandingkan beberapa laga sebelum semifinal. Uzbekistan sempurna dan bobol hingga ke final Piala Asia U23. Kemenangan ini tak hanya membuat Uzbekistan ke final Piala Asia U23. Uzbekistan juga menyegel tiket ke Olimpiade Paris 2024. Keikutsertaan pertama mereka ke pesta olahraga terbesar dunia itu. Uzbekistan punya rekor mentereng hingga melaju ke final. Mereka selalu merebut kemenangan sejak dari fase grup. Gawang Uzbekistan juga aman dari kebobolan hingga saat ini. Rekor tersebut hampir pecah saat Muhammad Ferrari mencetak gol, tetapi gol itu dianulir oleh wasit karena offside. Manchester United mulai cari pengganti Casemiro, gelandang asal Prancis jadi incaran utama. Manchester United mulai mencari pengganti Casemiro dan menjadikan gelandang asal Prancis Youssouf Fofana sebagai incaran utama. Fofana menjadi incaran klub lain karena memang dikabarkan tidak ingin memperpanjang kontrak dengan klubnya saat ini AS Monaco. Karena kontraknya habis pada 30 Juni 2025 nanti, Fofana mau tidak mau harus dijual pada musim panas 2024 nanti. Chelsea dan Thiago Silva resmi berpisah di akhir musim. Pemain veteran Chelsea Thiago Silva mengkonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Stamford Bridge saat kontraknya berakhir pada akhir musim ini. Sang bek akan kembali ke klub asalnya Fluminense. Kembalinya Silva ke Brazil telah banyak diperbincangkan. Presiden Fluminense Mario Bittencourt bahkan telah mengkonfirmasi keinginan mereka untuk melakukan reuni dengan sang bek veteran. Meski lebih diunggulkan, bos Real Madrid enggan meremehkan kekuatan Bayern Munchen. Carlo Ancelotti mengatakan bahwa Real Madrid tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkan Bayern Munchen di Liga Champions. Meskipun sang lawan tampil mengecewakan di kompetisi domestik, saya tidak khawatir dengan menjadi unggulan. Tetapi kami percaya diri untuk menghadapi tim yang meskipun tidak tampil bagus di Bundesliga, namun memiliki pertandingan Liga Champions yang luar biasa melawan Arsenal, kata Ancelotti. Aura Eropa khas Real Madrid bikin Thomas Tuchel siaga satu. Thomas Tuchel telah memperingatkan bahwa Bayern Munchen tidak hanya akan menghadapi Real Madrid di Liga Champions, namun anak asuhnya juga akan menghadapi aura Eropa dari Los Blancos. Menghadapi Real Madrid dalam kompetisi yang mereka anggap sebagai kompetisi mereka sendiri, menurut Tuchel menghadirkan tantangan tambahan. Gara-gara spanduk nyeleneh saat Inter Milan parade juara, Denzel Dumfries siap-siap kena batunya.
Gara-gara spanduk nyeleneh saat Inter Milan parade juara Liga Italia, Denzel Dumfries siap-siap untuk kena batunya. Terdapat satu momen saat bek Inter Denzel Dumfries membentangkan spanduk bergambar dirinya bersama bek AC Milan Theo Hernandez. Gambar tersebut berupa parodi yang merujuk pada salah satu game terkenal di konsol dan PC, Grand Theft Auto. Jarang baca koran, Stefano Pioli ngaku nggak tahu rumor Julen Lopetegui. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku sudah tidak membaca berita sehingga dia tidak tahu tentang info terbaru terkait rumor kedatangan Julen Lopetegui. Ada beberapa laporan jika AC Milan akan memilih pelatih baru untuk musim depan dengan nama Julen Lopetegui yang jadi kandidat utama. Hal ini tidak lepas dari kekecewaan pihak klub pada kinerja Stefano Pioli di sepanjang musim ini. Robert Lewandowski senang setelah antarkan Barcelona kalahkan Valencia. Striker Barcelona Robert Lewandowski dengan senang hati angkat bicara setelah mencetak hat-trick melawan Valencia di La Liga pada hari Senin. Tidak, itu sama sekali tidak mudah. Di babak pertama kami tidak punya banyak ruang untuk menyerang. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah jika kami kebobolan 1 atau 2, kami bisa mencetak 3 atau 4 gol. Ini Barca dan kami perlu memainkan sepak bola menyerang. Kami perlu mencetak banyak gol dan itu membuat hidup lebih mudah, ujar Lewandowski. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!